dia mewah, fasilitasnya lengkap semua, tapi hatinya gelisah, nggak bahagia. Apalagi miskin, kemudian menjauhi Al-Quran, jauh dari Allah, tambah susah lagi. Bukan cuma di dunia, di akhirat lebih susah lagi. Bahkan wa nahsyuru yaumal qiyamati a'mah, aku bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, kata Allah dalam Al-Quran. Qala ya Rabb lima hasartani a'mah, ya Allah kenapa engkau bangkitkan aku buta, waqad kuntu basira, padahal aku di dunia dulu enggak buta, padahal aku dulu di dunia itu normal mataku. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Iya, telah datang kepadamu peringatan-peringatanku dalam Al-Quran, nasihat-nasihat kekasihku, para nabiku, para ulamaku, para waliku, tapi kamu abaikan itu semua. Kamu lebih fokus kepada duniawi, kamu nggak pedulikan urusan agama, kamu sibuk dengan urusan duniawi, sampai kamu sakit, sampai kamu begini begitu, lupa kepada Allah. Sekarang aku lupakan kamu, dan kamu aku bangkitkan dalam keadaan buta zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ani bihi fi kulli atfari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risalah. وجعلنا وأسباب الركية وهذه الأمة مرزوقين بصحة وسلامة وسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أما بعد. Hadirin الكرام الأجلاء الفضلاء, para tokoh masyarakat, para asatidah pengurus DKM Masjid Nurul Qalbi, dan semua para pengurus, para ketua KBRA, keluarga besar Ruqyah Aswaja dari berbagai cabang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Depok, Jaksel, Tangsel, Bogor, alhamdulillah malam ini sama-sama kita niatkan untuk mengambil barokah daripada Al-Quran, barokah ziyadatul khair, tambah kebaikan, karena Al-Quran itu kata Allah kitab yang penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kata Allah dalam Al-Quran, kitab yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh berkah, mubarakun, diberkahi. Artinya kepingin banyak barokah, banyakin baca Quran. Kepingin hidup kamu semua sisinya penuh berkah, penuh dengan tambahan kebaikan dalam harta, dalam usia, dalam rumah tangga, dalam semua sisi kehidupan, maka banyakin keterikatan hatimu, banyakin keterikatan hidupmu dengan Al-Quran, maka hidup akan penuh berkah. Karena kita hidup di dunia nggak ngapa-ngapain, nggak tujuan apa-apa, cuma intinya barokah, keberkahan. Kitab yang penuh berkah, lihat dabbaru ayatihi, supaya ayat-ayat Qur'annya itu ditadaburi maknanya, direnungi, bukan cuma untuk dibaca saja. Dibaca memang manfaatnya ada, dibaca memang barokahnya juga ada, tapi tujuan utama daripada kitab yang penuh berkah ini adalah untuk direnungi.
direnungi. Kita sakit mungkin saja karena kita jauh dari Al-Quran. Kita jarang menyentuh Al-Quran, lebih banyak megang duit, lebih banyak megang gadget, lebih banyak buka WhatsApp, lebih banyak buka media sosial. Lembaran-lembaran suci Al-Quran yang sudah lusuh dan berdebu tidak kita perhatikan. Allah kasih ujian sakit, Allah kasih ujian musibah, pengennya sembuh juga dengan Al-Quran, inginnya dapat solusi juga dengan Al-Quran. Kita udah jauhin Al-Quran, kita udah jarang baca Al-Quran. Maka kesadaran di dalam hati kita lebih dikuatkan lagi terhadap Al-Quran. Jangan sampai ditinggalkan. Renungi maknanya, resapi, khusyuk ketika membaca Al-Quran. Bahkan Nabi sampai mengatakan, baca Quran dengan nangis. Kalau nggak bisa nangis, nangis-nangisin. Nggak tahu diculek matanya atau dikasih cabai misalnya. Kalau kamu nggak bisa nangis, kata Imam Nawawi, nangis. Kalau nggak bisa nangis, nangislah karena kamu tidak bisa menangis. Nangislah baca Quran karena kamu tidak bisa menangis baca Quran. Nah, ketika orang Al-Quran ini ya untuk ditadaburi, waliyatadzakkara ulul albab, dan juga untuk dijadikan pelajaran. Di situ ada sejarah orang-orang yang durhaka. Di situ ada sejarah orang-orang yang sukses bahagia. Di situ ada ancaman. Di situ ada motivasi. Di situ menjelaskan tentang masa depan kita yang abadi. Kehidupan yang sebenarnya dijelaskan di situ. Kita hidup di dunia ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran sementara, nggak lama. Ingat itu, awas lupa. Tujuan kita di akhirat selama-lamanya dan abadi itu sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada peringatan banyak dalam lembaran-lembaran Al-Quran. Dijadikan pelajaran hidup dengan Al-Quran, sehingga menjadi cahaya. Karena Quran itu cahaya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mereka para sahabat Nabi mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi. Cahaya di situ yang dimaksud adalah Al-Quran. Makanya kita kalau megang Al-Quran harus pakai cahaya. Kita megang Quran ini harus pakai cahaya. Nggak boleh kalau nggak pakai cahaya. Apa cara mengeluarkan cahaya di anggota tubuh kita? Yaitu dengan berwudu. Ngambil air. Berwudu adalah jurus yang diajarkan oleh Nabi, teknik yang diajarkan oleh Nabi di dalam menghilangkan kegelapan yang menghalangi kita untuk menuju cahaya. Apa itu? Hadas. Apa hadas itu definisinya? Dalam ilmu fikih, al-amrul i'tibariyu yakumu bil a'dha yamna'u sihatas salah haitsula murahhis. Hadas adalah perkara yang tidak kasat mata, yang ada di anggota tubuh kita, nggak kelihatan tapi ada di anggota tubuh kita, sama seperti jin dan setan, yang mencegah keabsahan sholat sekiranya tidak ada telorir tidak diringankan dalam syariat. Ada di anggota tubuh kita. Di mana? Di anggota tubuh wudu. Tangan, muka, kepala, kaki, wajah. Dan nggak boleh megang Quran. La yamassuhu illal mutahharun dalam mazhab Imam Syafi'i. Megang Al-Quran yang merupakan cahaya harus dengan cahaya. Apa itu? Wudu. Makanya disebut jurus begitu, raup muka, tangan, kepala, kaki, itu namanya jurus wudu. Teknik wudu. Wudu itu cahaya, diambil dari kata wadha'ah, wudu, cahaya. Lihat aja di kamus. Cahaya, terang, tampan, cerah, itu wadha'ah. Megang Al-Quran yang merupakan cahaya, maka harus dengan cahaya, yaitu wudu.
Nah, ada perkara yang tidak terlihat di tubuh kita tapi dia wujud. Orang-orang tertentu yang bisa melihatnya, yang ada cahaya di hatinya, atau malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin jin. Sampai dikatakan barang siapa jika tertimpa musibah wa huwa ala ghairil wudu fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang dia tertimpa musibah dalam kondisi tidak berwudu, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Menunjukkan bahwa wudu itu cahaya pembentengan, cahaya yang menghantarkan kita pada cahaya yang lebih besar lagi, cahaya kebenaran, cahaya kehidupan yang bahagia, yang sukses, yaitu Al-Quran. Cahaya yang mendekatkan kita kepada cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, kita wudu dengan niat ngikutin Nabi lirafil hadasil asgar atau lirafil hadasil akbar, maka hilang itu hadas, sehingga kita boleh menyentuh cahaya Al-Quran itu. Sampai di akhirat nanti itu Nabi mengatakan umatku itu perbedaannya gurran muhajjalin. Gurran muhajjalin yaitu anggota tubuhnya bercahaya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatin lil mu'minina durna naktabis min nurikum. Di hari orang-orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, lanjutannya itu Allah menolak, malah mereka dalam kegelapan yang menembus neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya bergelimpangan dengan cahaya, mencari keberkahan cahaya, maka orang itu akan hidup dengan cahaya sehingga terang mana kebenaran, mana kegelapan, mana yang baik, mana yang buruk, bisa tahu. Kenapa? Ada cahaya. Maka jangan sampai kita hidup di dunia ini nggak ada cahaya, nanti buta di akhirat. Nanti buta di akhirat. A'udzubillah min dzalik. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari aku, ulama tafsir mengatakan dari ingat kepada Allah. Ulama tafsir mengatakan dari Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari ajaran Al-Quran, maka dia akan aku jadikan kehidupannya bongkar, susah. Dia punya harta tapi hidupnya susah. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ayo ambil cahaya, cahaya nurun ala nur, cahaya yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita niatkan pada malam hari ini mengambil cahaya Al-Quran yang akan kita renungi, yang akan kita dengarkan, resapi dengan hati, masukkan itu ke seluruh jiwa kita, mengalir ke seluruh aliran darah, sehingga keluar semua kotoran, keluar semua kegelapan. Jiwa hati sanubari bercahaya dan terang dengan cahaya Al-Quran yang akan diperdengarkan di hadapan kita semuanya. Niatkan juga untuk lebih baik lagi, lebih taat lagi, ya. Jangan ada maunya kita ke masjid cuma untuk berobat, kita ke rumah Allah cuma ingin sembuh, tapi kita sudah lama nggak pergi ke rumahnya Allah, kita sudah lama menjauhi kalam suci Allah. Niatkan nanti sembuh dari sekarang, sungguh-sungguh, maka insya Allah akan Allah kasih perubahan, Allah akan kasih bantu yang kuat agar kita bisa mudah melaksanakan kata, bahkan merasakan nikmat di dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tidak panjang lebar ya, karena sudah dari tadi pagi saya ngoceh sampai sekarang. Langsung saja nanti dibacakan doa-doa Quran, ruqyah, doa-doa ruqyah ya. Dengarkan dan ikuti instruksi dari kami. Kalau kami suruh pegang kening, nanti pegang keningnya. Kalau saya suruh pegang dada, pegang dada. Kalau kami suruh pegang perut, pegang perutnya. Kalau kami suruh dorong ke atas, maka dorong ke atas dari perut ke dada sampai tenggorokan, dengan niat mengeluarkan semua kesialan, semua energi negatif, penyakit zahir dan batin. Maka nanti kalau ada reaksi mau muntah, dimuntahkan, jangan ditahan-tahan ya, itu penyakit.
dan semuanya harus kontrol diri, semuanya harus khusyuk, semuanya harus bisa menata hati, ya, tidak ada kesurupan, tidak ada reaksi apapun, tidak ada marah-marah, tidak ada teriak-teriak, yang ada kesembuh zahir dan batin. Demikian juga ibu-ibu semuanya. Dan perlu diketahui, ruqyah ini bukan cuma untuk penyakit baik medis ataupun non medis, tapi ruqyah juga untuk hajat. Kamu punya hajat, utang kamu banyak. Kamu punya hajat, belum nikah. Kamu punya hajat, belum dapat kerjaan. Kamu punya hajat, ada musuh yang banyak. Kamu punya hajat, hatimu nggak tenang. Kamu punya hajat, keluargamu nggak bahagia. Kamu punya hajat yang sulit kamu cari jalan keluarnya. Apapun hajatnya, kecil dan besar, diniatkan di ruqyah ini agar Allah memberikan solusi semuanya, berikan jalan keluar semuanya, dan kemudahan serta keberkahan zahir dan batin. Itu ruqyah hanya untuk keberkahan, bukan hanya untuk sakit, tapi juga untuk hajat. Yang sakit di sana, keluarga kita, saudara kita, niatin juga nyampe ke sana. Rumah kita, manas, toko kita, warung, pondok, kantor, lembaga, sekolahan, dan lain sebagainya, niatin di sini, transfer energinya ke sana, insya Allah nyampe. Nggak usah khawatir, karena Al-Quran itu mukjizat. Kamu bukan nabi, kamu bukan wali, orang biasa dititipin mukjizat yang masih ada, yaitu Al-Quran. Andai Al-Quran dititipin di gunung, gunung hancur lebur, kata Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikah Al-Quran kutitipkan di gunung, maka gunung hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan kepada makhluk yang lebih lemah daripada gunung, dititipkan kepada makhluk yang lebih kecil daripada gunung, dititipkan kepada manusia, dan menunjukkan bahwa manusia memiliki bagian substansi tersendiri yang istimewa dari gunung, dari makhluk-makhluk yang ada. Maka jaga amanat itu dengan baik, Al-Quran itu, supaya menjadi keberkahan kepada kita. Apalagi cuma hajat kecil, hancur lebur semuanya, musuh, kejahatan, kesialan, ada keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebentar lagi nanti pejamkan mata dan dengarkan bacaan yang akan kita bacakan. Siapkan kantong plastiknya. Yang pakai masker silakan dibuka. Yang pakai masker silakan dibuka supaya nanti kalau ada muntah biar di plastik. Bismillah. Baik, pejamkan matanya semua, tutup matanya semua dan dengarkan baik-baik. Cukup didengarkan aja, nggak usah diikutin, supaya kanan kirinya bisa konsentrasi.